sudah kita bacakan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali melanjutkan tentang bab iman kepada yang gaib. Di hadis nomor 126 yang sudah kita bacakan tadi dari Auf bin Malik, ia memberitahu orang-orang bahwasanya Nabi menghakimi antara dua orang. Lalu ketika orang yang diputus kalah dalam perkaranya beranjak pergi, ia mengucapkan, cukuplah Allah bagiku, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mencela sikap lemah, akan tetapi hendaklah kalian bersikap cerdik. Lalu jika kamu dikalahkan dalam satu perkara, baru ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hadis rawahu Abu Daud, bab seorang bersumpah atas haknya, nomor 3627. Ya, ini menceritakan bagaimana ketika Rasul memutuskan satu perkara dalam pertikaian di masa beliau, ya. Kemudian ketika Rasul sudah mengambil satu keputusan, kemudian ada yang dikalahkan dalam putusan itu, maka orang itu beranjak pergi. Lalu ia mengucapkan, cukuplah Allah bagiku, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Ya. Ada juga kalimat tasbih juga nih, ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya. Ini boleh juga diucapkan banyak-banyak, boleh juga nih. Ya. Yang artinya cukuplah Allah bagiku dan dialah yang sebaik-baik penolong. Ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada juga orang yang selalu membacakan ini dalam bentuk tasbihnya, dalam bentuk zikirnya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ada juga yang ini, ya. Nah, baik. Kemudian iman kepada hal-hal sesudah mati. Ayat Al-Qur'an, iman pada hal-hal sesudah mati, ya. Bagaimana kita tahu, dah kita sering sampaikan bahwa mati itu sekejap, sebentar sekali, tidak lama. Ya, mati itu hanyalah pindah alam saja, ya, pindah dari alam dunia kepada alam barzah, kehidupan dunia kepada kehidupan barzah, ya. Jadi terkait dengan kehidupan setelah mati. Jadi ada kehidupan lagi, ya. Jadi manusia itu hidup. Mati itu hanya sebentar saja, pindah alam. Jadi mati itu bukan musnah, nggak ada apa-apa, ya, bukan lenyap begitu saja. Tidak, mati itu hanyalah perpindahan alam saja. Maka kita juga harus mempersiapkan hidup. Jadi kehidupan kita di atas dunia ini adalah persiapan untuk kehidupan setelah mati tadi. Jadi mati yang sesaat itu, habis itu ada kehidupan lagi. Jadi kehidupan di atas dunia merupakan persiapan untuk itu. Nah, di dalam surat Al-Hajj ayat 1-2 ini kata Allah, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Al-Hajj ayat 1-2. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya kehidupan pada hari kiamat itu. Sampai-sampai seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, dia pun lalai. Artinya lalai itu nggak ingat lagi dia menyusui, artinya anaknya ditinggalkan saja, ya. Nah, karena dia sibuk dengan mengurus dirinya. Digambarkan begitu beratnya kehidupan di situ, ya. Pada saat hari kiamat itu, bumi berguncang, bahkan bertabrakan planet yang satu dengan planet yang lain, ya. Bertabrakan, ya. Manusia itu seperti mabuk katanya, padahal mereka bukan mabuk, sempoyongan. Kalau kita lihat orang mabuk itu jalannya nggak teratur, ke kanan ke kiri, ya, tersengal-sengal.
Mereka itu seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Kenapa? Karena guncangan, bumi berguncang. Kalau orang mabuk itu masuk dirinya saja yang terguncang. Ini memang buminya yang berguncang. Buminya yang membuat orang tidak tenang di dalamnya. Begitulah digambarkan tentang hari kiamat itu. Salah satu gambaran, salah satu gambaran sulitnya hidup pada hari kiamat itu begitu. Dahsyat sekali. Jika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya. Lalai, lupa. Dia lupa bahwa menyusui anaknya, gitu kira-kira. Biasanya seorang ibu nggak lupa dia sedang menyusui anaknya, ingat dia. Ini lalai dia di situ. Kenapa? Karena ketakutan, karena kepayahan, karena kesusahan dan kesulitan pada saat itu. Sehingga semua orang memikirkan nasib dirinya. Seorang ibu tak lagi mengingat pada anaknya, seorang ayah pun begitu. Seorang anak tak ingat lagi kepada ayahnya, tak ingat lagi kepada ibunya, karena dia pun sedang memikirkan kesulitan yang menimpa dirinya. Demikianlah salah satu bentuk kedahsyatan, kesukaran dan kesulitan pada waktu hari kiamat itu. Nah, pada ayat yang berikutnya, surat Al-Ma'arij ayat 10-15. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya, sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya, istrinya, saudaranya, kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya, sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 10-15 ini dijelaskan Allah bahwa jadi orang yang akrab saja, kalau di dunia ini kita kalau kawan akrab kita saling bertegur sapa, apa kabar, dari mana, mau kemana, dan selanjutnya ada tegur sapa. Kalau di sana tak ada. Walaupun kawan karib itu, saudara itu ada di hadapan dia, nggak teringat lagi untuk menanyakan apa kabar kau, dari mana mau kemana, tak teringat lagi itu. Jadi kembali orang yang berkenalan tadi pun menjadi orang yang tak kenal. Tak sempat lagi. Kita ini bisa memperhatikan orang kan ketika dalam keadaan enak saja. Seorang ayah bisa menolong anaknya karena memang seorang ayah itu dalam posisi aman. Seorang mama pun begitu bisa menolong anaknya karena mama dalam posisi aman. Ini pada posisi yang tak aman semua. Bagaimana kita mau menolong orang lain? Kita pun tak aman. Macam mana orang hanyut menolong orang yang hanyut? Tak bisa. Dokter saja kalau sedang sakit parah, dia pun tak, jangankan menolong orang, menolong dia pun dia tak bisa. Macam mana seorang dokter mau menolong orang yang sakit, dia pun sakit, tak bisa. Dia pun sibuk dengan memikirkan dan mengurus dirinya. Jadi orang-orang kafir itu pun kalaulah bisa pada saat itu menebus hartanya, bisa menebus, ditebusnya. Tapi tak bisa, sekali-kali tidak. Tak ada yang bisa ditebus pada hari itu. Tak ada yang bisa ditebus dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, tak ada. Kalau di atas dunia ini bisa ditebus dengan pangkat, jabatan, dan harta. Seorang pejabat, anaknya berbuat salah, anaknya melanggar hukum, masih bisa ditolong oleh ayahnya karena punya jabatan. Yang bersalah bisa tak salah, yang tak bersalah bisa disalahkan. Itu di atas dunia. Jabatan itu bisa menebus, tapi di sana tidak ada. Jangan kau cuman pangkat sersan, jangan kau hanya cuman kepala bagian, presiden, jenderal sekalipun, penguasa, raja diraja, pada hari itu tidak ada urusan. Pangkatmu, jabatanmu, hartamu tidak bisa menebus sulitnya pada saat itu, tidak bisa.
Sekali-kali tidak dapat, sekali-kali tidak dapat, kata Allah. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, api yang bergejolak, api yang bergejolak. Ya. Nah, dalam keterangan di kitab ini, dan tidak ada seorang akrab pun menanyakan temannya, maksudnya seorang tidak akan menanyakan kerabatnya karena masing-masing sangat sibuk memikirkan keadaannya sendiri. Nah, ini tafsir Jalalain, ini maksudnya nggak sempat nanya kabar orang lain. Jangankan nanya kabar orang lain, kabar kawan kita yang di muka kita pun nggak sempat lagi kita tanya. Ya. Nah, kenapa? Semua sibuk memikirkan diri sendiri. Nah, sedang mereka saling melihat, mereka saling mengenali satu sama lain. Setelah itu mereka saling berlari menjauh. Dalam kitab dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir begitu. Sedang mereka saling melihat, mereka saling mengenali satu sama lain. Saling kenal, saling melihat, tapi saling tak peduli. Ya. Saling mengenal, saling melihat, tapi saling tak peduli. Gak peduli lagi. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 42 sampai 43, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Masya Allah. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Ibrahim. Jadi jangan katakan kepada jangan sampai ada orang mengira atau menyangka bahwa Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sekarang ini di atas dunia ini kan ada orang yang beranggapan, tengok tuh, gak sholat pun makin banyak duitnya, gak beribadah pun makin sukses dia, makin jaya dia, ya kan? Kadang-kadang orang, apakah Allah lalai dari memperhitungkan mereka itu? Tidak. Mereka itu diberi ditangguh, diulur, ditangguh. Ya. Nah, dunia ini banyak ditangguh. Yang nggak sholat, banyak duitnya, kaya, orang kafir, berkuasa, ya, itu ditangguhkan Allah. Itu bukan nikmat yang diberikan Allah, itu ditangguhkan Allah saja. Sampai nanti pada satu saat, bahwa apa yang diberikan di atas dunia ini, jika mereka nggak mensyukurinya, jika mereka nggak menjadikannya sarana untuk takarub kepada Allah, wah disitulah dipulas sama malaikat tuh ya. Kalau bahasa almarhum, ingat saya almarhum Ustadz, Masya Allah, lupa saya nama di Medan loh, Mahyaruddin Salim, dipulas sama malaikat. Dipulas bahasanya ya, jadi bahasa dia dipulas katanya. Nah itu kalau dipulas ya, ada cerita lagi. Jadi kita aja menganggap nih, orang-orang kaya itu, orang-orang pejabat itu nggak sholat, nggak puasa, nggak beribadah pun diberikan Allah kenikmatan. Itu tangguh, bukan Allah lalai. Ditangguhkan Allah aja. Nanti kalau udah saatnya baru. Baik, mata mereka terbelalak. Ini maksudnya mata mereka terbuka lebar, tidak tetap pada posisinya. Terbelalak, melotot, ya, terbelalak. Semua karena ketakutan terhadap apa yang dilihatnya. Masya Allah. Sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, yakni tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Nah, tak berkedip, terbelalak lah. Ya, gimana lagi? Hati mereka kosong, hati mereka menjadi kosong melompong, tidak ada suatu pikiran pun karena meluapnya rasa takut dan cemas. Kosong hatinya. Tapi kalau orang yang berzikir tidak mengalami dia ini. Karena dia ingat kepada Allah. Allah akan menolongnya. Jadi kesulitan-kesulitan yang dialami ini bagi orang yang tidak berzikir kepada Allah. Kalau orang yang berzikir kepada Allah, dia terlepas daripada ini, daripada kesulitan-kesulitan ini.
karena dia beserta dengan Allah. Allah yang mengguncangkan bumi itu. Kalau dia beserta orang yang beserta dengan Allah yang mengguncangkannya, aman lah. Yang tak aman nih kan yang di dalam bumi itu nggak beserta dengan Allah. Diguncang bumi itu malaikat, ya. Digoyang sana, goyang sini, diputar ke atas, diputar ke bawah. Nah itulah membuat orang tak bisa lagi berkata-kata. Beruntunglah orang-orang yang berzikir karena dia beserta dengan Allah. Kemudian timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Al-A'raf ayat 8 sampai dengan 9. Kemudian pada ayat yang terakhir yang kita bacakan tadi itu ya, bagi mereka surga Adenin, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga, dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Ya. Jadi sebagian orang tuh masuk ke dalam surga Adenin. Dalam surga itu nikmatnya luar biasa, dan mereka tidak merasa lapar, tidak merasa lesu. Nggak ada orang lapar dalam surga sana. Sempat di sini yang kita ada rasa lapar, sana tak ada rasa lapar. Ya, apa yang dimakan, apa yang diminum, ya semuanya sudah tersedia, Ya, tak perlu lagi kita mencari, mengusahakan sesuatu yang kita mau makan, sudah tersedia begitu saja. Seluruh makanan yang kita makan tadi keluar kembali dalam bentuk keringat yang wangi, keringat yang bercucuran itu tidak bau seperti keringat kita. Kita di sini apa yang kita makan wangi kayak manapun makanan kita, kalau udah keluar baunya, masya Allah, dan luar biasa baunya. Padahal yang kita makan tadi wangi-wangi semua, enak-enak. Makan kuenya wangi, harum. Makan rotinya begitu. Makan nasi sama lauknya wangi. Besok yang keluar baunya, luar biasa. Kalau di sana enggak, yang kita makan wangi, yang keluar pun wangi. Tidak menjijikkan, tidak jorok, tidak kotor. Ya, karena di sana diisi oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Demikian, mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah kepada Masyayikh kita, Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandalawi radhiyallahu anhu, wa Syekh Maulana Muhammad Sa'ad Al-Kandalawi. Walahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.